Ya. Halo, perkenalkan nama saya Krista Pirahayu dari kelas 21 IF1. Saya berasal dari Universitas Samarkand Yogyakarta. Dan saya 211138 dari. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer. Nah, di sini apa sih yang bakal kita bahas? Apa sih yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama, apa sih komputer itu? Evolusi komputer. Terus kita juga akan membahas evolusi komputer menurut generasi. Nah, mari kita membahas mulai dari yang pertama, apa itu komputer? Nah, komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti alat hitung. Karena pada awalnya komputer ini digunakan sebagai alat yang berfungsi untuk mengolah angka. Jadi jika kita lihat sekarang, setelah berkembangnya seiring berjalannya waktu, komputer sekarang tidak hanya digunakan untuk mengolah angka, tapi sekarang kita juga dapat menggunakan sebagai media untuk menikmati hiburan, media sebagai media pembelajaran. Komputer pada dasarnya adalah sebuah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang antara komponennya bekerja satu sama lain yang bertujuan untuk menghasilkan informasi berdasarkan program dan juga data. Nah, lalu di sini kita akan bahas evolusi komputer menurut generasinya. Di sini seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya komputer, kita sudah memiliki 5 generasi atau generasi. Generasi yang pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Nah, yang pertama, karena kita sudah mengetahui pengertian komputer, apa itu komputer, maka mari kita lanjutkan membahas evolusi komputer menurut generasinya. Nah, sini komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini masih menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum ini digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Contoh komputer generasi pertama ini ada UNIVAC dan ENIAC. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap generasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan di generasi pertama adalah teknologi tabung vakum ini satu-satunya komponen elektronik yang tersedia pada saat itu, pada saat generasi pertama. Lalu kekurangannya ya karena masih generasi pertama, masih banyak perbaikan untuk selanjutnya, masih banyak juga kekurangan seperti tidak memiliki portable, penggunaan komersial terbatas, kecepatan yang sangat lambat, kemampuan pemrograman terbatas, konsumsi dayanya juga sangat besar dan masih banyak lagi dan lain sebagainya. Lalu kita akan lanjut ke komputer generasi kedua. Nah, komputer generasi kedua memanfaatkan teknologi transistor yang menggantikan tabung vakum yang digunakan
pada komputer generasi pertama. Komponen ini tuh memiliki daya yang lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Contohnya di generasi kedua itu ya ini ada IBM 7000, NCR. Nah, seperti itu contohnya sudah tertulis di situ. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama untuk kelebihannya itu lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama, penggunaan komersial yang lebih luas, lebih handal dari komputer generasi pertama. Untuk kekurangannya, memerlukan pemeliharaan secara teratur, mahal dan tidak fleksibel, masih menggunakan punch card untuk input, ya hanya digunakan untuk tujuan tertentu, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke komputer generasi ketiga. Nah, komputer generasi ketiga ini komputer dengan integrated circuit yang menggantikan teknologi transistor sebagai komponen utama. Walaupun begitu, transistor masih digunakan sebagai komponen pada komputer, namun ukurannya lebih kecil. Transistor berukuran kecil tersebut diletakkan di dalam sebuah IC bersamaan dengan kapasitor dan resistor. Nah, jadi di komputer generasi ketiga ini bentuk transistor itu semakin diperkecil dan ditempatkan pada chips silikon. Dan contoh komputer generasi ketiga seperti yang sudah tertulis, ada lumayan banyak contoh. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan, kelebihannya ya pasti semakin berkembang seiring berjalannya waktu akan semakin lebih baik, lebih handal dari generasi-generasi sebelumnya, biaya pemeliharaan yang lebih rendah, digunakan untuk tujuan umum, fleksibel sampai batas tertentu, lebih murah, akurasi yang lebih baik, produk komersial meningkat, sudah mulai menggunakan mouse dan keyboard. Untuk kekurangannya masih memerlukan pendingin, lalu memerlukan teknologi yang canggih untuk membuat chip IC. Nah, setelah mempelajari komputer generasi ketiga, sekarang kita akan lanjut ke komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat ini komputer yang sering kita gunakan nih sampai sekarang. Mungkin jika dulu masih seperti TV tabung, komputer tabung, seperti itu. Komputer yang kita gunakan sekarang ini komponen dasarnya yang digunakan itu adalah mikroprosesor. Komponen ini berupa chip yang di dalamnya terdiri dari ribuan transistor dan bermacam-macam elemen sirkuit yang terhubung satu sama lain. Untuk contohnya seperti yang sudah ditulis, lalu untuk kelebihannya itu jelas berukuran lebih kecil, tidak memerlukan pendingin, digunakan untuk tujuan umum, tidak memerlukan perbaikan yang sering, lebih murah dari generasi-generasi sebelumnya. Untuk kekurangannya, dibutuhkan teknologi terbaru untuk membuat mikroprosesor ya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan melanjutkan kepada komputer generasi ke-5. Apa sih komputer generasi ke-5? Komputer generasi ke-5 itu dari sekarang hingga masa depan. Komputer generasi ke-5 ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan
yang masih dalam tahap pengembangan. Tujuannya ini adalah mengembangkan perangkat yang merespon input bahasa alami dan mampu belajar dan mengorganisir sendiri. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenalan suara. Nah, untuk komputer di generasi kelima ini mungkin untuk yang akan datang. Untuk sekarang mungkin contohnya teknologi pengenalan suara saja ya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika penjelasan yang kurang. Sekian, terima kasih.